Hello everyone, di video kali ini Mama Aris akan membuat getuk linderi. Biasanya getuk linderi identik dengan warna-warni dan cerah begitu ya, seperti merah muda, kuning, dan hijau pandan. Namun saya akan membuatnya sedikit lebih berbeda, yaitu getuk linderi taro ungu yang gak kalah enak dan legit dengan getuk linderi varian lainnya. Ini cocok banget untuk dijadikan ide hidangan acara keluarga maupun untuk ide bisnis di bidang kuliner. Dengan sedikit sentuhan topping yang unik dan packaging yang mumpuni, kita dapat mengangkat kue tradisional khas Indonesia ini menjadi kuliner favorit seluruh lapisan masyarakat. Untuk resep lengkapnya sudah Mama cantumkan di description box. Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui cara membuatnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya agar Mama Aris makin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu untuk bahan getuknya. Di sini ada 1 kg singkong, ini sudah saya potong kecil dan dibuang sumbu-sumbunya agar nanti mudah untuk menghaluskannya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Lanjutnya 120 gram gula halus, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili, dan pasta taro secukupnya. Ini bisa diganti pasta coklat, pasta pandan, ataupun pasta lainnya untuk varian berbeda. Pokoknya disesuaikan selera saja ya. Lalu siapkan bahan unti kelapa, ada 250 gram kelapa yang telah diparut, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, serta potongan daun pandan. Ini sengaja saya potong kecil agar dapat disebar ke seluruh unti kelapa nanti ketika proses pengukusan. Selanjutnya kita panaskan panci kukusan terlebih dahulu. Nah, setelah mendidih, masukkan unti kelapa dan singkong ke dalam panci kukusan. Kukus unti kelapa selama 10 menit saja, sedangkan singkongnya dikukus selama 40 hingga 45 menit, pokoknya sampai benar-benar empuk ya. Ketika mengukus singkongnya pun juga saya tambahkan potongan daun pandan agar semakin wangi. Ini opsional saja ya. Oke teman-teman, ini sudah jalan 10 menit, saatnya kita angkat unti kelapanya, lalu lanjutkan mengukus singkong kembali hingga benar-benar empuk merata. Oh ya, memang sengaja saya sebar-sebar seperti ini agar singkong bisa cepat empuk merata, karena apabila saling berdesak-desakan takutnya ada bagian singkong yang tertindih dan tidak empuk secara menyeluruh. Ini tentu akan menyulitkan kita ketika proses menghaluskan nantinya. Sambil menunggu singkong dikukus, pindahkan unti kelapa ke dalam wadah terbuka seperti ini agar suhu panasnya dapat segera hilang. Kemudian lanjut mengecek singkong yang telah dikukus. Apabila dirasa sudah empuk merata, matikan api kompornya. Kemudian pindahkan singkong yang telah matang tadi ke wadah lainnya. Dalam keadaan singkong yang masih panas, lalu campurkan gula halus serta garam. Kemudian haluskan hingga semua bahan tercampur merata dan teksturnya lembut. Di sini saya menggunakan ulekan yang dibungkus plastik. Nah, kurang lebih teksturnya seperti ini. Kemudian tambahkan margarin, lalu haluskan singkong kembali hingga semua bahan benar-benar tercampur merata. Tara, kurang lebih penampakannya seperti ini. Cantik banget kan? Tekstur lembutnya sudah pas, margarinnya juga sudah tercampur secara menyeluruh. Aduk-aduk sebentar menggunakan centong nasi. Lalu tambahkan vanili dan pasta taro secukupnya. Selanjutnya aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata. Sini saya menggunakan tangan bersih agar memastikan semua bahan benar-benar tercampur dengan cepat, lalu bagi menjadi 3 bagian adonan seperti ini. Selanjutnya siapkan plastik bening, masukkan sepertiga bagian adonan yang telah dikepal sebelumnya, lalu gilas dengan menggunakan rolling pin hingga benar-benar pipih dan menyebar. Nah, ini sudah jadi, kurang lebih panjang dan lebarnya seperti di video ini ya. Kemudian rapikan adonan yang telah digilas dengan memotong bagian pinggiran sisi adonan yang tidak rata.
Kemudian kita lanjutkan untuk menandai bergaris lurus dengan menekan adonan menggunakan pisau. Namun adonannya jangan sampai terpotong ya. Ingat, hanya memberikan efek garis saja. Lalu potong-potong adonan sesuai selera. Nah, ini sudah jadi dan saya ambil satu bagian dulu. Kemudian permukaannya kita balik ya. Oh ya, ini suhu panas unti kelapanya sudah hilang. Lalu tambahkan gula pasir dan garam, kemudian aduk merata. Lanjut bagi menjadi dua bagian pada adonan singkongnya. Beri masing-masing 2 sendok makan unti kelapa di setiap bagian. Rapikan posisi unti kelapanya agar tidak ambyar keluar. Lalu gulung ke depan secara perlahan adonan singkong hingga unti kelapanya terbalut sempurna seperti ini ya. Nah, lakukan kembali secara berulang hingga semua adonan habis. Oh ya, untuk unti kelapanya memang sengaja saya taruh di dalam gulungan getuk agar selain lebih praktis juga lebih rapi ketika menyajikannya. Biasanya kan unti kelapa ditabur di atas getuknya ya. But actually it depends on your choice. Disesuaikan selera sajalah ya. Nah, untuk adonan yang telah selesai diberi isian dan digulung seperti ini akan saya masukkan ke dalam plastik OPP. Kemudian tambahkan hiasan irisan daun pandan serta flower gum paste. Selanjutnya gulung plastik OPP dan tata hingga kemasan benar-benar rapi. Nah, sudah jadi deh. Gimana bentuknya? Unyu-unyu banget kan? Agar kemasannya semakin menarik, teman-teman bisa mengemasnya ke dalam sebuah mika coklat tipe SB100 seperti ini. Tata getuk lindrinya dan disesuaikan dengan ukurannya. Jika menggunakan mika SB100, maka dapat muat hingga 3 buah getuk lindri sesuai dengan ukuran yang saya buat ya. Jangan lupa tutupi mikanya dan tambahkan stiker seperti ini. Wah, cocok banget kan untuk ide jualan? Dengan referensi pengemasan seperti ini, tentu getuk lindri bisa dijadikan sebagai terobosan baru ide jualan kekinian dengan berbasis makanan tradisional. Oh ya, jangan lupa lanjut selesaikan adonan lainnya ya. Oh iya, here is I share the kind of different serving of getuk lindri taro ungu. Ada yang ditaruh di piring saji putih dengan taburan unti kelapa yang tersebar. Ada juga yang ditaruh di dalam wadah mika coklat size medium dengan taburan kelapa begini. Dan ada pula yang dikemas menggunakan mika ukuran small yang super cute seperti ini. Intinya disesuaikan dengan selera dan kebutuhan. Di sini saya hanya memberikan sedikit referensi saja. Okay then, now the time for trying the taste. Wow, look at this, so amazing. Kelihatan banget tekstur getuknya smooth dan isian unti kelapanya juga terbungkus rapi. Seriusan, ini legitnya nggak enek, gurihnya unti kelapa juga udah pas banget. Ini seriusan recommended banget untuk dicoba. Kalian pasti bisa membuatnya sendiri di rumah. Cara membuatnya pun juga mudah banget kan? Dengan sedikit modifikasi dalam pengemasan, makanan tradisional ini bisa memiliki daya tarik konsumen dan daya jual yang tinggi. Oke teman-teman, segini dulu untuk resep kali ini. Happy trying at home. Bye-bye!